Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Musaddiq beserta jajarannya, yang kita muliakan moderator kegiatan pengajian Ahad subuh Musholla Al-Musaddiq, Bapak Anjar. Semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur selalu. Amin ya rabbal alamin. Seluruh orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Musholla Al-Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi ta'zim kami dan yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh jamaah Musholla Al-Musaddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita nantinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita bacakan ummul kitab suratul Fatihah agar Allah berikan keberkahan, kelancaran, dan Allah kabulkan segala hajat kita. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membahas kitab hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang dikarang oleh seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulunya, maka langsung tertuju kepada Al-Imam Al-Asy'ari dan Al-Imam Maturidi. Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ini gelarnya
Nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Beliau memiliki banyak karangan kitab-kitab keislaman, termasuk yang masyhur adalah kitab Riyadhus Shalihin dan kitab fikih yang beliau karang dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Syarah Al-Muhadzab, kitab fikih besar. Dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ini, di antara kitab hadis yang beliau karang juga adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab ini sangat luar biasa dari susunan bab per babnya itu. Ketika kita baca kitab ini akan nampak suatu sibghah, celupan pada diri kita, akan mewarnai kehidupan kita. Sangat bermanfaat di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat nantinya. Riyadhus Shalihin, yakni taman bagi orang-orang soleh. Taman adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang apabila kita masuk ke dalamnya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, terutama kebahagiaan di dalam hatinya, hendaklah dia membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Kitab ini banyak dikaji di tengah-tengah kaum muslimin, baik orang yang sepakat dengan pemahaman akidah beliau maupun yang tidak sepakat. Bahkan ada kelompok yang menyesatkan beliau, tapi kitab hadisnya dikaji. Ini luar biasa. Kitab hadis ini seumpama dengan kitab hadis yang beliau karang Arba'in, diawali dengan babul ikhlas, bab tentang keikhlasan. Di sini kita digiring oleh Imam Nawawi menuju pemahaman seorang muslim yang baik. Setelah kita masuki bab ikhlas, yaitu bab taubat. Jadi tidak begitu saja beliau menyusun seperti ini, tapi ada maksud bab per bab yang beliau karang. Tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, berbakti kepada Allah dan benar pemahamannya dalam menjalankan agama Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Fi jami'il a'mali wal aqwali wal barri zati wal khafiyah. Yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh fi jami'il a'mal, dalam seluruh amal-amal perbuatan, amal perbuatan anggota tubuh, wal aqwal dan perkataan, al barizati zahir,
wal khafiyah, dan yang tersembunyi. Keikhlasan merupakan syarat utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu umpamanya seperti air putih bening, belum tercampur dengan apapun. Itu umpama keikhlasan. Lawannya adalah riya. Riya atau beramal dengan mengharapkan tujuan-tujuan tertentu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas disebut mukhlis, orang yang mencari keikhlasan. Dan orang yang mukhlis adalah tingkatan yang tertinggi dalam orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah tanpa memikirkan apapun selain daripada itu. Hanya ada Allah saja di hatinya. Tidak akan mundur ketika dicaci dan tidak akan bertambah perbuatannya apabila dipuji. Jadi artinya orang yang ikhlas itu tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaannya. Gitu. Dan menghadirkan niat di dalam hatinya. Menghadirkan niat di dalam hatinya bahwa dia beribadah kepada Allah. Bahwa ketika sholat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri di hadapan Allah, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang ikhlas. Seorang yang membaca Al-Quran, bacanya tetap indah, tetap baik, walaupun dia membaca Al-Quran dalam keadaan sendiri di rumahnya. Tidak membuat-buat indah ketika bacaan Qur'annya didengarkan oleh orang banyak, dia bagus-baguskan suaranya. Namun ketika dia membaca sendiri, dia baca dengan ala kadarnya. Jadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah secara terang-terangan maupun sembunyi, tetap ibadahnya maksimal, tetap ibadahnya itu ibadah yang terbaik karena niatnya hadir karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas harus hadir dalam fi jami'il a'mal, dalam segala perbuatan. Duduk di masjid ini adalah perbuatan badan kita. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas iktikaf, niatkan iktikaf, niatkan bersilaturahmi dengan sesama warga perumahan, niat ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan dalam amal-amal, tidak ada yang dituju melainkan Allah. Ikhlas memasukkan sedekah ke dalam kotak amal, ikhlas dalam melangkahkan kaki, di fi jamil a'mal, dalam seluruh perbuatannya, wal aqwal, dan dalam apa yang dia ucapkan. Ikhlas dalam berzikir, dalam zikrullah, hanya Allah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan tujuannya
untuk mendapatkan ridho Allah semata. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, adalah orang yang beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkataannya, memberikan nasihat, memberikan mauizah kepada keluarganya, kepada sesama sahabatnya, saling menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizati, baik secara zahirnya wal khafiyah, tidak mengada-ada, tidak dibuat-buat, tidak diperbagus-bagus, tidak disengaja, apa adanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih yang dimaksud dengan keikhlasan. Imam Nawawi rahimahullah memulai, sebelum menyebutkan hadis, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendukung daripada akan menguatkan hadis-hadis tentang niat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah aku memerintahkan kalian, illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah artinya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkataan dan perbuatan disebut dengan ibadah. Ibadah, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh, dan ini saling berkaitan. Ibadah mahdoh telah diatur oleh syariat, bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, zakat, haji, dan segala yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, ini lebih banyak lagi ibadah. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang terkait dengan bagaimana hubungan muamalah kita dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada masyarakat. Jadi, dan ini pun juga telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan di dalam Al-Quran pun juga terdapat ayat-ayat yang mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama kaum muslimin. Banyak contohnya. Dalam hadis bagaimana kita adabnya terhadap tamu misalnya. Seorang muslim kalau datang tamu ke rumahnya, hendaklah dia muliakan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan ini suatu kebaikan yang terkait dengan keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kita niatkan kepada Allah, seorang suami memberi hadiah kepada istrinya, seorang istri memberi hadiah kepada suaminya, bahkan sesama teman. Dan ini sudah kita praktekkan, Pak. Kalau orang Indonesia itu kalau pergi haji atau umroh itu, Pak, setelah selesai umroh sibuknya itu cari oleh-oleh. Cari oleh-oleh. Makanya yang banyak kita lihat di tempat-tempat jualan itu di Madinah atau di Mekah itu orang kita. Ini bukannya beli buat pribadi, beli buat dia sendiri atau buat keluarganya, tidak. Buat tetangganya. Oh, buat Pak RT belum, buat Pak RW, buat yang belakang rumah, buat yang samping rumah, gitu. Saya pernah itu waktu umroh itu nemenin teman sekamar saya, Pak Ustadz temenin saya beli parfum. Baik, saya bilang. Saya pikir beli parfum 1 atau 2 biji, Pak, buat dia sendiri. Ternyata parfum itu dibeli 1 kotak, isinya 40. Masya Allah. Saya bilang, Pak, kok banyak banget gitu? Iya, Pak, ini buat tetangga se-RT katanya. Masya Allah, ini buat Pak RT, Pak RW, kiri kanan. Ya, ini bentuk ibadah mahdoh juga, menjalankan sunnah Nabi, tahaddu tahabbu. Dia ingin memberikan hadiah kepada tetangganya. Dan saya yakin orang ini pasti dicintai oleh tetangganya. Ya. Karena kata Nabi begitu. Apabila kita saling memberi hadiah, maka akan ada saling cinta di antara kita. Ya. Kalau kita praktekin ini begitu indah. Tetangga beli sesuatu hadiah untuk tetangganya, sehingga timbul kerukunan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu. Orang yang kita berikan itu tidak melihat berapa besar atau berapa mahal atau berapa bagus hadiah yang diberikan oleh saudaranya, tetapi diberikan apapun itu senang. Tandanya perhatian. Gitu, aduh, masih ingat sama saya, gitu ya. Nah, ini ibadah mahdoh. Banyak lagi ibadah-ibadah mahdoh. Kita niatin beli hadiah untuk ibadah pada Allah. Seorang suami berangkat dari rumah ke kantor, ke pasar, tempat dia mencari nafkah, niatkan untuk ibadah karena Allah, menafkahi keluarganya, ini juga dinilai ibadah. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah adalah niatnya. Baik itu ibadah mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh. Lihat paku di jalan, paku. Kita niatkan buang itu paku. Niat agar tidak mencelakakan kaum muslimin, nggak keinjak atau kelindas sama kendaraannya. Niatin karena Allah agar mendapat ridha dan pahala dari Allah, ini juga dinilai ibadah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah Aku memerintahkan kalian melainkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikannya, tidak ada maksud apapun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa lahuddin, baginya hunafa, agama yang lurus, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah,
dan demikianlah agama yang lurus. Jadi apapun aktivitas kita harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya kita mandi biasa dengan mandi hadas besar? Kalau tanpa dengan niat, kita mandi saja, tidak ada bedanya. Yang membedakan antara mandi besar dengan mandi biasa adalah niat. Apa bedanya sholat sunnah fajar dengan sholat subuh? Misalnya subuhnya nggak pakai kunut gitu. Tidak ada bedanya, sama saja, gerakannya sama, bacaannya sama, jumlah rakaatnya sama. Yang membedakan adalah niat. Niat itu muqarrinah. Niat itu berdekatan dengan perbuatan. Niat wudu ketika membasuh muka. Niat sholat ketika mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram Allah, dan adanya di hati. Tempatnya niat adalah di hati. Niat mandi besar ketika mengguyur kepala dengan air, adanya di hati, tidak diucapkan. Adapun pengucapan hanya sebagai penguatan saja untuk mengingatkan hatinya, wahai hati, kita sekarang sedang sholat ini. Kalau tidak, hati itu terkadang bisa lalai. Sholat apa ini? Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidaklah akan sampai kebaikan itu, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Memberikan, bersedekah, berinfak, berwakaf, apa yang kita cintai. Bukan memberikan sesuatu kalau sesuatu itu sudah tidak disuka lagi, kalau sesuatu itu sudah tidak dipakai lagi. Makanya sebenarnya infak barang bekas ini nggak tepat ya Pak. Jangan infak barang bekas, tapi infaklah yang masih dipakai, gitu, yang masih disuka. Ya. Kalau barang bekas berarti udah nggak dipakai, udah nggak disuka lagi, gitu. Wa qala ta'ala lan yanalullaha luhumuha wala dimaiha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai sekali-kali luhumuha, daging-daging itu, maksudnya daging-daging korban itu tidak akan sampai kepada Allah, wala dima'uha, dan juga tidak darah-darahnya, walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Jadi dalam korban itu tidak akan dilihat, yang dilihat Allah itu bukan sapinya besar, sapinya kecil, tidak. Sapinya limosin, sapi Bali, tidak. Kambingnya besar
atau kambingnya kecil. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan, karena keikhlasan adalah lambang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil ikhlas, ya, walaupun kan kambingnya harganya hanya 3 juta misalnya, 3,5 juta, tapi benar-benar dari hati kecilnya yang paling dalam, memang dia niatkan untuk berkorban mengharapkan ridha Allah semata. Tidak ada niat apa-apa di hatinya. Tetapi sebesar apapun hewan kurbannya, namun di hatinya ada sesuatu yang lain, niat-niat yang lain. Di samping karena Allah, ada niat yang lain. Auzubillah min dzalik. Niat ingin dikenal, niat ingin bahkan diviralkan. Ya Pak ya. Hati-hati kita di zaman viral itu Pak. Ya. Zaman viral ini sesuatunya bisa berubah. Viral, hewannya sekian, harganya sekian. Hati kita ini mudah sekali bergeser. Mudah sekali hati kita ini bergeser. Makanya perlu menjaga keikhlasan. Perlu ngaji tentang keikhlasan. Perlu diingatkan tentang keikhlasan. Dirawat keikhlasannya. Bisa jadi misal ya. Misal kita nyumbang buat pembangunan masjid. Kita sumbang ubin atau pintu. Di awal kita nyumbang ikhlas. Kita tidak ada, nggak ngomong-ngomong siapa, nggak, udah. Di tengah setelah jadi ikhlas. Namun satu saat, di saat iman kita lemah, nah kita jalan sama teman lewat masjid itu, tuh saya tuh yang beli pintunya, tuh ubinnya saya tuh yang beli. Nah, ya, jadi berubah. Biasanya kalau nyumbang yang gede-gede gitu Pak, suka keingetan. Tapi kalau nyumbang yang 1.000 mah nggak pernah ingat. Kalau nyumbang apa ya, sendal jepit misalnya, taruh di masjid buat ke kamar kecil, ya, lupa itu. Karena harganya paling 10.000. Kalau nyumbang yang gede-gede tadi, keramik, atap, itu kita ingat. Harusnya kalau udah disumbang, udah jangan diingat-ingat lagi, lupakan, di-delete di memori kita. Jadikan itu tabungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti saya suruh sedekahnya 1.000 ya Pak ya. Wah, kata Pak Ustadz yang kecil-kecil aja deh. Biasanya tiap subuh masuk kotak amal 10.000, 20.000. Besok 2.000 aja deh. Bukan begitu. Besar ikhlas lebih baik daripada kecil ikhlas. Perlu kita bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang selalu zakkah, membersihkan dirinya, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit tidak ikhlas. Ini yang meruntuhkan amal-amal kita. Nauzubillah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakanlah, jika engkau menyembunyikan, in tukhfu ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam dadamu, aw tubduhu, atau engkau menampakkannya, ya'lamuhullah, Allah akan mengetahuinya. Jadi
apapun itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk dari sifat Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat alim. Niat kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu niat orang. Jadi kita nggak bisa juga menjudge orang, oh dia tuh riya, dia tuh nyumbangnya nggak ikhlas, nggak boleh. Karena kita tidak tahu. Bahkan malaikat sekalipun tidak tahu dengan apa yang ada di dalam hati seseorang itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah keikhlasan, biarlah saya dan Allah yang mengetahuinya. Nah, gitu. Kita tidak menghakimi orang lain. Kamu riya, kamu tidak bisa. Karena hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Masuk ke hadis yang pertama. Wa an Amirul Mukminin, dan dari Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi ibni Nufail ibni Abdul Uzzai ibni Rayah ibni Abdullah ibni Qartin ibni Rizah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin siapa? Pemimpin kaum muslimin Abi Hafsin. Kalau orang Arab itu panggilan kehormatannya dipanggil dengan nama anaknya. Kalau nama anaknya misalnya Abdullah, Abu Abdullah. Kalau panjar nama anak ini siapa? Anjar Zahid, Abu Zahid. Ya. Itu panggilan kehormatan bagi orang Arab. Jadi Umar bin Khattab Abi Hafsin, ayahnya Hafsah. Beliau memiliki putri yang bernama Hafsah. Dipanggil Abi Hafsin. Qala, dipanjang disebutkan nama-nama bin-binnya. Jadi orang Arab itu tahu, ya Pak ya. Subhanallah, Masya Allah. Ayahnya, ayah dari ayahnya. Kalau kita tidak terbiasa seperti itu, Pak. Mungkin kita yang tahu sampai generasi kakek kita. Coba panjar nama ayah siapa? Panjar bin Tatang Hidayat bin Saman bin Salim tuh. Sampai segitu aja ya. Kalau orang Arab itu Pak, dia ingat namanya ke atas itu. Masya Allah. Makanya dia banyak saudara-saudara antar ketemu gitu. Kayak Imam Syafi'i ketemu sama Nabi Muhammad dalam jalur kakeknya Abdul Manaf. Jadi Imam Syafi'i itu masih keluarga dari Rasulullah SAW. Nasabnya bagus. Ya, gitu. Mudah-mudahan karena kita tersebutin, nak, nama ayah ini, nama kakek kamu ini, nama apa lagi, uak ya, buyut encangnya ini gitu. Ya. Kalian ketahuan saudaranya siapa gitu. Jadi kampung saudaranya ini. Kalau kita udah nggak tahu lagi saudara-saudaranya. Ya. Jadi orang Arab itu nasabnya dia ingat terus. Rasulullah itu sampai ke Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim ada. Luar biasa. Kekerabatan mereka begitu kuat. Ya. Qala sami'tu Rasulullah. Dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda,
Qala itu berkata, cuman kalau kepada Rasul bersabda. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Kalau qala Allah, berfirman Allah, untuk penghormatan. Innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya, hanyalah, artinya begitu. Hanyalah amal-amal perbuatan itu binniyat, tergantung daripada niatnya. Sebuah perbuatan tergantung kepada niatnya. Wa innama, dan hanya saja likulli imri'in, likulli, bagi setiap imri'in, setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau bahasa pepatahnya, menanam padi tumbuh rumput. Menanam rumput tidak tumbuh padi. Apa ya? Mungkin nggak nanam rumput tumbuh padi? Nggak mungkin. Tapi kalau orang nanam padi, ntar di sebelah-sebelahnya ada rumput. Itu bonusnya. Kalau orang ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau yang diharapkan selain Allah, dia tidak mendapatkan Allah. Jadi ini wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Jadi ada yang hijrah bukan karena Allah juga ternyata. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan waman kanat, dan barang siapa adapun hijrahnya lid-dunya, kepada dunia, yusibuha, yang dia cari, awim ro'atin, atau seseorang wanita, imro'atin, yankihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia hendak hijrahkan kepadanya. Hadis muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnil Mughirah ibni Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Jadi hadis-hadis itu seperti Al-Quran juga. Ada yang namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Kalau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Jadi hijrahnya Nabi pada waktu itu, ini hijrah yang ke Madinah, adalah karena situasi yang begitu genting, situasi yang begitu sangat mencekam bagi kaum muslimin pada waktu itu, yang mana nyawa-nyawa kaum muslimin sudah benar-benar terancam setelah hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian tekanan dari kaum musyrikin semakin gencar, siksaan kaum musyrikin Mekah kepada kaum muslimin semakin kejam, semakin bengis, sehingga mengkhawatirkan keselamatan jiwa kaum muslimin pada waktu itu. Oleh karenanya
berhijrahlah. Hijrah artinya berpindah. Berhijrah dalam rangka menyelamatkan jiwa, menyelamatkan diri kaum muslimin. Jadi mulai bergelombang, pindah untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan di Madinah. Terakhir Rasulullah yang hijrah bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada seorang laki-laki, dia juga ikut-ikutan hijrah, pindah ke Madinah. Namun ternyata diketahui bahwa laki-laki ini ingin ikut hijrah ke Madinah tadi karena ada wanita yang dia suka, namanya Ummu Qais. Jadi hijrahnya karena perempuan yang dia suka itu pindah juga ke Madinah. Jadi ngejar orang, Pak, ngejar cewek. Hijrahnya ngincer gebetan ya, Pak ya. Jadi dari zaman dulu tuh ada juga, Pak. Kalau zaman sekarang ada juga, Pak ya. Sholat ke masjid ya, rapi di soft depan. Ternyata di belakang ada calon mertua. Atau berangkat taraweh, masjidnya di sebelah utara, lewatnya selatan. Gitu. Ternyata di selatan ada rumah incerannya, muter dulu lewatnya. Zaman-zaman dulu di kampung begitu, Pak. Zaman-zaman masih sekolah, masa-masa jahiliyah. Ternyata di zaman dulu pun ada seperti itu. Ya. Pengen hijrah karena ada inceran di Madinah. Gitu. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, kalau yang hijrahnya karena wanita, ya dapatnya ya wanita itu. Nggak dapat pahala. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kecintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kita niat pengajian subuh ya, supaya dapat pahala, dapat ilmu. Ya, gitu. Bonusnya apa, Pak? Bonusnya nasi uduk. Sekarang apa nih bonusnya pagi ini nih, Bu? Ibu-ibu? Hah? Bubur. Alhamdulillah. Itu. Niat ikhlas mau ngaji, dapat bonus. Itu nanam padi, tumbuh rumput. Padinya dapat pahala, insya Allah pahala itikaf, pahala ngaji, dosanya berguguran. Habis itu dapat rumput. Rumputnya apa? Bubur. Nah ini. Ya, coba kalau niatnya dari rumah, mau ngincer ntar menunya apa nih? Wah, menunya bubur. Dapat info semalam dari ibu-ibu bahwa besok subuh habis pengajian menunya bubur. Apa katanya? Wah, kagak enak. Nggak ngaji gara-gara bubur. Ini rugi. Akhirnya usul sama ibu-ibu minggu depan kalau pengajian jangan bubur lagi deh gitu. Pakai request lagi, Pak. Ya, pakai request lagi. Request emang apa, Pak? Nasi uduk aja dah katanya. Nah, ini. Jadi niatnya ya itu. Kalau niatnya begitu, minggu depan pengajian dapatnya nasi uduk. Gitu. Nah, ada yang request yang lain misalnya. Jadi makanya kita itu mendapatkan apa ya kita niatkan. Nah, bahayanya ternyata udah di request nasi uduk, ternyata ibu-ibunya lupa. Yang dibikin apa, Pak? Apa biasanya, Pak? Roti itu. Roti. Dia nggak tahu semangat berangkat. Wah, semangat nih. Udah ngebayangin nasi uduk. Ternyata selesai pengajian dilihat roti tawar amat.
Dalam hatinya, wah, nyesel saya pergi ke nyesel dia datang katanya. Ya Allah. Artinya apa dari cerita ini? Kalau niat tidak ikhlas, kalau nggak kesampaian, akan menimbulkan kekecewaan. Ya, pasti kecewa. Ya, gitu. Ada acara misalnya Maulid Nabi, Pak Ustadz undang nih Pak Ustadz. Titip pesan Pak Ustadz, ntar kalau ceramah sebut nama saya ya. Sebutin yang terhormat. Bisa. Dicatat tuh sama ustadznya, catat namanya. Ternyata pas di jalan itu kertasnya jatuh. Lupa Pak Ustadz. Dari rumah udah semangat berangkat nih bakal disebutin namanya. Ternyata ustadznya lupa, kecewa. Gitu. Ya. Itu di tempat lain Pak. Di sini nggak ada. Insya Allah jamaah al-musaddiq adalah orang-orang yang ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan Pak wajahnya Pak. Wajah-wajah ikhlas itu. Ya. Insya Allah. Baik, itu pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk merawat keikhlasan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami mudah-mudahan bisa termasuk orang sekalian. Sebelum kita jawab, saya ingin menyapa kembali karena sudah 2 minggu tidak dulu karena sampah Jepang. Insya Allah. Jadi kita tidak bisa melaksanakan tugas di sini. Cuma saya ingin berbagi. Bagi orang ini. Karena kebetulan di Jepang sulitnya tidak halal, saya di sini aja Pak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan ikhlas berbagi pengalaman di Jepang. Iya. Memang benar ternyata dari sisi kepribadian, kalau untuk kepribadian kita ada kalah bisa. Yang pertama mereka sangat disiplin. Jadi kalau bagi mereka telat seperti tadi itu udah aib, aib sama kayak kita udah aib keluarga ini. Jadi rasa kesalahannya sangat salah banget. Kalau kita nyata. Kemudian yang kedua di sana itu bersih banget. Padahal orang Islam diajarin ada zakatul fitrah iman. Tapi kalau di sana nggak ada ajaran itu, mereka juga kalau buang sampah itu air juga. Nyari tempat sampah susah. Kalau kita ketemu tempat sampah, pikir ini sampah plastik, apa sampah kertas, apa sampah apa. Makanya pas saya balik lagi ke sini, saya puyeng melihat tempat sampah pada berantakan. Karena di sana udah biasa bersih api. Artinya apa? Tapi mereka beda dengan kita orang Islam. Mereka niatnya mungkin untuk dunia atau untuk sosial. Artinya mungkin secara akhirat, secara keberkahan mungkin ada beda. Nah kalau orang Islam di Indonesia mungkin sifatnya tidak seperti mereka, tapi niatnya itu yang membedakan. Makanya kita orang Indonesia walaupun bukan negara maju, tapi berkah aja. Hidupnya nyaman, ya. Apalagi kalau kita punya akhlak seperti mereka, disiplin, semangat dan sebagainya. Mungkin suatu saat di Indonesia jauh lebih maju. Amin. Teruskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ibu sekalian kita semua menjadi orang yang lebih baik. Baik, silakan kalau ibu sekalian ada yang ditanyakan kepada Ustaz terkait dengan tema ini ataupun silakan. Ada? Maka Nuri biasanya yang pertama. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak Ustaz, contoh kecilnya kalau ibadah sholat kita diterima sama Allah kan, manusia itu selalu menghindari perbuatan ketiga mungkar, itu simpel Pak Ustaz.
Kalau perbuatan ikhlas itu Allah seperti apa Ustaz masih ibaratnya atau membuat hati kita tenang karena seikhlas-ikhlasnya kita nanti akan timbul ria gitu kan. Padahal kita nggak ada ria, cuma kadang mungkin orang ada ria nih orang ini seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa kalau Allah tuh memberikan imbalan seorang itu berlawan perbuatan ikhlas gitu. Seperti itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanda ikhlas itu orang ikhlas itu tenang dalam ibadahnya. Karena dia tidak mengharapkan dipuji. Makanya kalau tidak ikhlas kecewa. Ketika dia mengharapkan pujian, ternyata nggak ada yang muji, gitu. Sumpah dadanya, itu sesak dadanya, gelisah, kira-kira seperti itu. Tapi orang yang ikhlas, karena dia tahu Allah sudah melihat, Allah akan memberikan ganjaran, dia tidak peduli mau ada yang muji atau tidak. Jadi ibadahnya tenang hatinya, kemudian tetap bersemangat, begitu Pak. Kalau orang tidak ikhlas, ketika dipuji dia bertambah semangat, bagus. Ketika tidak dipuji, dia tidak mundur. Percuma aja, saya datang cepat-cepat, nggak ada yang muji, kira-kira begitu. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang memiliki ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, kira-kira begitu Pak. Iya. Ya, silakan. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian? Dari ibu mungkin. Bapak ini, Bapak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Ini jamaah, alhamdulillah udah banyak yang nyumbang untuk musola-musola. Beberapa puluh tahun yang lalu, begitu ketemu mungkin tidak sengaja, itu loh saya ikut nyumbang di musola-musola. Anu, sehingga gugur di hadapan Allah itu ibadahnya itu gugur, berarti nol, sehingga dia tidak dapat apa-apa dibawa ke alam barzah. Karena nilainya nol. Nah, dalam hal ini di kasus supaya yang bersangkutan itu bisa terima lagi itu ibadah yang kepada Allah. Opsi apa sehingga yang bersangkutan tetap dapat lagi nanti ganjaran dari Allah SWT atas tindakan yang bersangkutan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Al-Baqarah itu ada perumpamaan kisah Pak ya. Seperti orang yang menyebut-nyebut pemberiannya gitu. Ya, kan ada wala adza bil manna wal adza. Jangan kamu sebut-sebut pemberian kamu itu seperti pasir diletakkan di atas batu gitu. Ada pasir di atas batu, kemudian datang hujan lebat. Pasir kalau di atas batu ditimpa hujan lebat itu pasir pasti rontok begitu Pak. Nauzubillah. Nah, itulah seperti perumpamaan amal-amal yang kita sebut-sebut, sedekah kita sebut-sebut. Nah, kalaulah itu terjadi karena mungkin kita kurang mantap keimanannya, kurang mantap keikhlasannya, maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, kalau tidak ada, kita bisa memiliki doa.
Baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma 'afina fi badana. Allahumma 'afina fi sam'ina. Allahumma 'afina fi jasadina. Rabbana anzilna munzalan mubarakan fa innaka anta khairal munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.